6, 5, 4, 3, 2. Mohon maaf sebelumnya namanya siapa ya? Oke, Ibu ini kalau boleh tahu umur Ibu berapa? 38 tahun. Oke, jadi saya di sini mau mewawancara Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, saya mau bertanya nih, apa sih yang Ibu ketahui tentang riset pusat pertumbuhan? Riset pertumbuhan apa? Pertumbuhan kayak apa ya? Apa perekonomian atau apa? Tentang ini Tumbuhan. perdagangan gitu Bu. Ibu jualan ini gitu. Bagaimana pertumbuhannya gitu? Kalau mulai sekarang sih pertumbuhan perdagangan kurang ini sih pembelinya, daya belinya berkurang. Oh iya baik Bu. Terima kasih Bu. Nomor yang kedua ini bagaimana Ibu menentukan target pasar untuk produk baju Ibu? Kadang menawarkan ke customer. Kadang kita kan udah lama di sini, banyak langganan. Oh begitu, iya Bu. Selanjutnya nomor 3, bagaimana sih Ibu menganalisis tren mode di saat ini gitu? Tren mode baju gitu Bu? Ya tergantung ininya sih. Ya kita kan juga jualan kadang terkendalanya modal juga. Kalau tren mode emang kalau diikutin tiap tahun, tiap ini mah pasti ada. Oh iya. Ibu selanjutnya bagaimana sih cara Ibu menentukan harga produk baju Ibu? Harga ya kita hitung apa dari sana modal berapa, dari transport, ini keuntungan paling nggak ngambil banyak. Oke. Selanjutnya bagaimana sih Ibu menentukan tempat yang tepat untuk Ibu menjual produk baju Ibu? Ya di pasar. Kalau untuk di online gitu Bu? Di online saya belum ini ada sih, cuma saya belum mainin ke online, tapi gitu. udah daftar. Ya. Selanjutnya bagaimana Ibu menentukan target pasar untuk produk Ibu? Target pasar ya tergantung pengunjungnya kan kalau di pasar. Oh iya. Kalau pengunjungnya banyak ya kita ini. Oke. Selanjutnya bagaimana Ibu mengevaluasi kualitas produk baju-baju Ibu? Ya setiap produk ya setiap langganan kalau itu kita tawarin, jadi kan cepet dia pertukaran barangnya cepet. Tergantung daya belinya aja. Oke. Bagaimana cara Ibu mengelola relasi dengan pelanggan atau konsumen produk baju Ibu? Nah itu kita kan setiap customer kadang kita minta WA-nya, nomornya, ada produk baru kita tawarkan. Oh gitu. Oke. Siapa tahu rezeki. Iya. Ya, selanjutnya apa sih produk baju yang Ibu jual? Baju harian. Harian. Celana harian, pakaian harian. Oke. Selanjutnya siapa aja sih target pasar yang Ibu tawarkan untuk produk baju Ibu Anda? Baju Ibu? Ya konsumen yang suka yang pada lewat belanja sayur ke atas, teman. Oke Bu, kalau boleh tahu kalau jualan baju kayak gini namanya kerjaannya apa Bu? Usaha ya? Usaha. Oke, sepertinya cukup segini saja Bu ya pertanyaannya. Terima kasih ya Bu sudah mau menjawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinal. Oke. Bapak siapa? Rinal. Bapak Rinal, kalau boleh tahu umurnya berapa? 32. 32. Oke. Baik, saya Trimei dari SMK Informatika Utama. Saya mendapatkan tugas untuk wawancara. Jadi saya
izin bertanya ya. Kalau boleh tahu Bapak pekerjaannya apa? Pemilik toko obat. Obat. Oke. Ada pertanyaan yang pertama, apa sih yang Bapak ketahui tentang riset pusat pertumbuhan? Kalau riset pusat pertumbuhan berarti itu ada kita mencari tahu pertumbuhan di suatu tempat itu seperti apa gitu kan, gimana kemajuan ekonominya, gimana perkembangan pasarnya, gimana perkembangan suatu daerah tersebut gitu. Dan itu biasanya nanti kita cari tahu gimana sih solusi-solusinya gitu. Oke, pertanyaan yang kedua itu bagaimana Bapak menentukan target pasar untuk produk obat Bapak? Kalau target pasar itu biasanya kalau di obat ya, kalau di obat itu biasanya kondisional. Contohnya, kita kan lagi pandemi nih, lagi endemi mungkin sekarang. Kalau lagi pandemi itu biasanya yang orang butuhin itu kan biasanya kita vitamin gitu kan. Jadi biasanya pada saat musim pandemi seperti itu yang kita fokusin pertama otomatis vitamin aja gitu. Nanti tapi kalau untuk hari-hari biasanya mungkin obat-obat biasa gitu juga memang berjalannya lambat gitu. Jadi pada saat pandemi mungkin pasar juga permintaannya banyaknya di vitamin aja atau kebutuhan yang orang yang isoman gitu. Gitu aja. Sekarang pertanyaan yang kedua itu bagaimana Bapak menentukan harga produk obat Bapak? Kalau harga biasanya aku margin 20-30% gitu. Selanjutnya bagaimana sih Bapak menentukan tempat yang tepat untuk Bapak menjual produk obat? Kalau tempat itu, kalau aku biasanya ngelihatnya, kalau sekarang kan toko fisik atau toko offline itu kan agak berat ya, karena sekarang udah orang lebih banyak ke online gitu kan. Jadi aku risetnya dari online. Nah di daerah tersebut banyak nggak sih toko obat gitu di online-nya ya? Banyak nggak sih tersebut? Kalau misalnya saya kira daerah sini masih jarang banget nih, seandainya ada juga harganya masih bisa bersaing gitu. Yaudah kayaknya buka daerah sini aja deh gitu. Selanjutnya bagaimana Bapak mengukur kepuasan pelanggan Bapak dengan produk obat yang Bapak jual? Kalau kepuasan pelanggan biasanya itu dengan kita memberikan penawaran harga yang dirasa cukup mampu di daerah tersebut. Kita nggak bisa sama ratakan saya jual barang di Pondok Indah dengan ngejual barang di sini. Otomatis kemampuannya pasti berbeda di pasarnya gitu kan ya. Nah, dari situ kalau pasar ini kayaknya kita nggak bisa ngambil banyak-banyak karena memang pasarnya lebih menengah ke bawah gitu kan. Nah, kayak gitu baru jadi kita nggak bisa ngambil banyak-banyak juga di daerah di daerah tersebut gitu kan. Bagaimana Bapak mengembangkan strategi pemasaran untuk produk obat Bapak? Kalau aku pemasaran paling cuma dari media sosial sama dari online shop. Cuma itu aja. Bagaimana Bapak menentukan target pasar untuk produk obat Bapak? Target pasar sih yang tadi saya bilang, kalau target pasarnya daerah sini memang menengah ke bawah, ya target pasarnya ya menengah ke bawah. Karena saya udah milih tempat itu, berarti saya udah tahu kalau target pasar saya untuk itu gitu. Jadi obat-obatnya juga itu kita nggak bisa pilih obat yang harganya terlalu mahal, nggak bakal jalan juga di situ di daerah tersebut. Bagaimana sih Bapak mengevaluasi kualitas obat yang Bapak jual? Kualitas obat? Ya. Kualitas obat itu kayaknya saya nggak ahli di bidang kualitas obat ya, karena saya lebih ke menjual aja gitu. Tapi kalau kualitas saya nggak. Bagaimana Bapak mengelola relasi dengan pelanggan atau konsumen produk obat Bapak?
Kalau relasi itu biasanya saya kan sebagai frontliner ya, atau orang yang paling depan di toko ini ya. Eh, dengan kita ramah dengan pelanggan, otomatis eh, pelanggan juga bisa bisa kita bangun relasinya gitu kan. Entah kita itu basa-basi ngobrol gitu kan, atau bercanda-bercanda gitu ya. Ya itu kan sebagian ngebangun relasi juga kan gitu ya. Juga. Atau mungkin ngebangun relasi juga bisa dengan diskon. Oh iya. Apa aja sih produk obat yang Bapak jual? Aku itu dari obat resep, obat batuk, sirup dengan berbagai bentuk ya. Maksudnya berbagai bentuk tuh ada yang sirup, ada yang tablet gitu kan. Ada vitamin, ada beberapa kosmetik, Iya. ada obat herbal, ada madu gitu. Oke. Siapa aja sih target pasar dari Bapak untuk produk Bapak? Target itu maksudnya umur kali ya? Iya. Umur ya? Macam itu. Kalau aku di toko obat ini rata-rata pelanggan aku mungkin 50 tahun ke atas. Oke, sepertinya pertanyaan sampai sini saja ya Pak ya. Terima kasih sudah mau menjawab. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Rinda, Oke, umurnya berapa Pak? 33. Ya, kalau boleh tahu Bapak bekerja di perusahaan apa dan sebagai apa? Jadi bekerja di perusahaan advertising namanya perusahaan Hemu. Ya. Gitu. Di sini saya terima instruksi dari SMK Informatika Utama. Saya ada tugas untuk mewawancara. Boleh saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, apakah Bapak dapat memberikan contoh proyek riset yang telah Bapak kerjakan di bidang pasang iklan? Oh, dulu sudah pernah dilakukan proyek riset, namanya proyek riset visibility. Itu riset untuk melihat jarak pandang antara iklan yang dipasang sama customer atau konsumen. Jadi untuk melihat jarak pandang antara iklan yang dipasang sama konsumen berapa yang ideal. Itu pernah. Yang kedua, bagaimana Bapak menentukan target pasar untuk kampanye iklan yang efektif? Jadi kalau mau lihat menentukan target pasar itu berdasarkan momentum atau seasonal tersebutnya. Jadi momen apa yang sekarang lagi happening, yang lagi naik, nah itu yang kita kejar untuk targetnya. Yang ketiga, bagaimana Bapak mengukur kinerja kampanye iklan? Jadi mau mengukur kinerjanya kita punya laporannya setiap bulan. Kita punya risetnya, punya laporannya, nanti ya kita akan mengukur dan aplikasi juga. Jadi berapa banyak ya iklan itu, apakah dia efektif atau enggak dan lain sebagainya, itu kita punya aplikasinya. Gitu. Jadi secara langsung bisa langsung otomatis laporannya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih Bapak menangani masalah iklan yang tidak relevan ditampilkan pada konten yang tidak sesuai? Ya, jadi ada filter di situ, ada aturan yang memang harus kita ajukan. Apakah nanti iklan yang mau dipasang itu atau konten yang mau dipasang itu memenuhi syarat atau enggak, memenuhi norma-norma yang berlaku, memenuhi regulasi atau enggak, kita ada filternya gitu. Jadi setiap ada yang mau pasang itu kita akan cek dulu apakah ini menyalahi aturan atau enggak. Selanjutnya, apa yang Bapak pikirkan mengenai perkembangan pasar iklan di media sosial dibandingkan dengan media tradisional? Nah, yang sekarang memang karena mungkin udah zaman dulu karena mungkin pandemi, jadinya banyak orang beriklan di media sosial gitu kan, dari digital gitu. Cuman sekarang udah masuknya endemi, ya otomatis konvensional atau non digital udah mulai naik lagi gitu kan. Jadi ya sekarang ini konvensional itu hanya untuk menambahi media-media digital yang sekarang udah ada, jadi pelengkap gitu. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak membuat kampanye iklan yang dapat diingat oleh audiens? Nah, buat kampanye yang unik dan beda sama yang lain supaya orang itu bisa ingat gitu. Jadi kalau unik dan beda sama orang lain, orang-orang akan ingat, cepat ingat gitu. Oke, bagaimana sih Bapak mengevaluasi efektivitas iklan yang ditampilkan pada perangkat mobile? Oh, jadi kita punya aplikasinya, jadi itu bisa
bisa kelihatan di aplikasi. Setiap iklan yang dipasang itu punya laporannya, jadi mengukurnya bisa dari situ. Bagaimana Bapak menangani masalah privasi dan perlindungan data pada pasang iklan? Jadi kalau privasi, kalau untuk dari sisi perusahaan sendiri ya mereka punya aturannya. Data-data yang sifatnya privasi nggak bisa kita keluarkan sembarangan. Jadi semuanya itu bisa ada aturannya lah untuk mengeluarkan datanya itu. Nah, kalau untuk dari customer juga kita juga punya persetujuan kalau misalnya mereka bersedia menggunakan data privasinya. Apakah Bapak pernah bekerja dengan pihak ketiga dalam melakukan riset pasang iklan dan bagaimana Bapak mengelola hubungan tersebut? Pernah lah, dengan pihak ketiga udah banyak kita, kayak driver itu termasuk pihak ketiga. Jadi kalau mengelola hubungannya kita sering buat event dengan mereka lah supaya mereka juga bisa tetap bekerja sama dengan baik lah, intinya gitu. Oke. Bagaimana Bapak mengintegrasikan analitik data dalam proses riset pasang iklan? Balik lagi tadi, kita punya aplikasinya. Di aplikasinya itu udah sekaligus mengcover masalah analisa data. Jadi segala macam itu bisa dimunculkan di aplikasi itu. Analisa segala macam bentuk analisa itu semua di situ. Ya, bagaimana Bapak menentukan biaya iklan yang sesuai untuk kampanye yang dikelola? Biasanya ya tergantung dari, kita sebutnya harga dasarnya ya. Harga dasarnya berapa banyak, nanti seberapa kalkulasi, baru nanti kita akan pasarkan berdasarkan harga dasar itu, terus keuntungan yang mau kita ambil gitu. Terus juga kita juga mengcover yang namanya promo-promo pasti. Bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitas iklan yang ditampilkan pada platform berbeda seperti Google, Facebook, atau Instagram? Balik di Google tuh ada Google Analytics namanya. Google Analytics itu bisa kelihatan itu laporannya seperti apa. Jadi kita tinggal compare aja, membandingkan antara iklan yang ada di Google sama yang sekarang ada. Semuanya balik lagi ke aplikasi. Sekarang udah zamannya udah canggih. Cuman yang satu pakai aplikasi Google, yang satu pakai aplikasi dari perusahaan sendiri, iMove namanya. Udah gitu iklannya yang ditampilkan beda. Mereka mungkin digital iklan, kita konvensional iklan. Walaupun konvensional tapi semuanya bisa diukur melalui aplikasi. Bagaimana Bapak mengoptimalkan iklan yang ditampilkan untuk audiens yang berbeda? Jadi kalau biar optimal itu balik lagi ke unik gitu. Jadi si customer atau konsumen yang itu butuhnya apa. Jadi kita lebih fokus terhadap apa yang dibutuhkan sama konsumen, sama customer. Butuhnya apa, kita fokusin di situ. Setelah udah fokus, kita buat yang unik. Jadi sehingga akan memenuhi kebutuhannya mereka gitu. Dan juga bisa meningkatkan produktivitasnya mereka. Oke. Apa yang Bapak pikirkan mengenai perkembangan pasang iklan, pragmatik, dan real time? Jadi ada real time tracking segala macam ya. Itu suatu kemajuan dalam proses pengadaan iklan, karena sekarang ini belum banyak perusahaan iklan yang fokus di dunia mobile advertising namanya. Ya, jadi ya itu suatu perkembangan yang memang harus diterima dengan baik dan juga bisa menimbulkan persaingan secara sehat. Itu adu ide iklan. Bagaimana sih Bapak mengatasi masalah ad blocking pada pasang iklan? Ad blocking itu sebenarnya lebih kepada digital. Kalau misalnya ads blocking, kalau ada masalah digital itu ya urusan dari perusahaan yang menyediakan digital. Sedangkan perusahaan kita kan konvensional gitu kan, beda gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang digital punya ad blocking, ya mau nggak mau ada yang namanya premium subscribe, di mana ad blocking itu nggak boleh diklik sembarangan, dan juga ad blocking itu akan otomatis wajib ada. Nah itu kalau misalnya mau buat ad blocking seperti itu, mau nggak mau si customer atau konsumen harus bayar lebih, biasanya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi masalah viewability dalam pasang iklan? Viewability, jadi itu balik lagi ke konsep yang unik tadi. Kalau orang viewability yang mau dilihat lebih banyak orang, mau dilihatnya bagus gitu ya, kita harus buatnya unik. Jadi orang pada tertarik mau lihat. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengintegrasikan pengalaman pengguna dalam proses riset pasang iklan? Ya, itu balik lagi sih, kita ada setelah mereka pasang kan ada surveinya ya, survei konsumen. Mereka masukannya konsumen, apa kritik-kritik, saran dan sebagainya itu apa, ya kita akan analisa untuk next ke depannya bisa lebih bagus.
Bagaimana sih Bapak mengevaluasi efektivitas iklan yang ditampilkan pada televisi pintar? Oh, kalau itu balik ke mereka yang penyedia layanan digital. Kalau kita penyedianya layanan konvensional. Jadi untuk itu kita belum tahu alat ukurnya, tapi yang jelas tuh semua berdasarkan rating. Bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitas iklan yang ditampilkan pada platform virtual dan Augmented reality. Itu juga suatu kemajuan teknologi ya. Sekarang iklan nggak bisa cuma diam-diam aja, tapi ada sentuhan teknologi seperti apa, dengan adanya augmented reality, ada visualisasi segala macam akan lebih bagus. Juga akan membuat iklan itu menjadi lebih menarik sehingga barang-barang yang diiklankan di suatu platform tersebut akan lebih banyak diketahui. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Itu saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.